Nah, jadi kalau nilai pari itu pasti harga jualnya tuh sama dengan nominalnya. Karena dia diterbitkan di bunga yang sama. Sama-sama 9%, 9%. Gitu. Jadi jurnalnya nilai sekarang harga jualnya pada saat penerbitan obligasi 1 Januari kan ya. Ini keterangannya pada tanggal 1 Januari. Kas pada utang obligasi. Karena kita yang utang, kasnya bertambah 300.000, di kreditnya utang obligasi 300.000. Kemudian B, pembayaran bunga pada tanggal 1 Juli. Di sini perhatiin, dia bayar bunga setiap 3 bulan. 1 April, Juli, Oktober, dan Januari. 1 Januari. Artinya pada saat penerbitan dia belum bayar bunga. Nanti bunganya setelah 3 bulan. Dia mulai bayar bunga di 1 April, kemudian 1 Juli, 1 Oktober, dan 1 Januari. Di sini. Nah, pembayaran bunga ini itu kalau dihitung pasti setiap 3 bulan. Kan? Dia setiap 3 bulan bayar bunganya. Jurnalnya ketika bayar bunga, jadi beban bunga pada kas. Berarti dia bayar bunga dari mulai bulan 1 April, 1 Juli, 1 Oktober, dan 1 Januari. Di sini pertanyaannya, pembayaran bunga tanggal 1 Juli jurnalnya apa? Beban bunga pada kas. Karena per 3 bulan, jadi 300.000 dikali 9% dikali 3 per 12. Ini kebetulan pertanyaannya untuk bulan Juli aja. Tapi sebenarnya ada jurnal yang sama di 1 April, 1 Juli, dan 1 Oktober. Gitu ya. Paham nggak? Paham. Paham ya? Paham, Bu. Nah, kemudian di Desember, ini pertanyaan yang C, accrual bunga pada tanggal 31 Desember. Ini maksudnya adjustment. Ada jurnal adjustment di situ atau penyesuaian. Di tanggal 31 Desember. Jadi biasanya kan akhir tahun ini closing. Maka pada saat closing dia tetap harus buat jurnal, dia harus mengakui jurnalnya. Mengakui bebannya, beban utangnya. Maka jurnalnya menjadi beban bunga pada utang bunga. Ini beban bunga dari bulan Oktober, 1 Oktober sampai 31 Desember. Dia totalnya berapa? 3 bulan kan? Ya. Ya. Karena 1 Oktober ya. 1 Oktober itu tanggal 1. Jadi masih dihitung Oktober, November sampai akhir Desember. 3 bulan. Jadi cara perhitungannya masih sama. 300.000 dikali 9% dikali 3 per 12. Gitu. Nanti pada saat bayar bunga, di 1 Januari jurnalnya jadi apa? Utang bunga pada kas. Utang bunga pada kas. Nominalnya sama, 6.750. Karena ini kan selisihnya hanya 1 hari. Dari 31 Desember ke 1 Januari. Beda cerita misalnya dia itu bayar bunganya di bulan Februari. Berarti ada beban bunga tambahan 1 bulan. Gitu kan? Iya, Bu. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, soal selanjutnya pada tanggal 1 Juni 2010,
Perbit Sky menerbitkan obligasi senilai 200.000 12% 10 tahun tertanggal 1 Januari pada nilai pari. Jadi dia menerbitkan obligasinya itu 1 Juni. Tapi untuk obligasi tanggal 1 Januari. Jadi gini, sepertinya ini pengalihan obligasi. Jadi si A punya obligasi tanggal 1 Januari. Kemudian dialihkan ke si B tanggal 1 Juni. Jadi yang tercatat tanggalnya di obligasi tetap 1 Januari kan? Ya, tapi dialihkannya bulan Juni. Maka jurnalnya di sini ada keterangan bagaimana jurnal penerbitan tanggal 1 Januari ditambah bunga yang masih harus dibayar. Kemudian ada keterangan bunga dibayar setiap tahun tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Berarti dia setahun 2 kali. Per 6 bulan sekali. Tadi sudah saya jelaskan kalau nilai pari biasanya harga jual obligasinya pasti sama dengan yang ditetapkan. Harga jualnya nggak beda, sama-sama 200.000. Nggak perlu dihitung PVF sama PVF OA, dia pasti 200.000. Gitu. Ya. Jurnal yang pertama pada saat penerbitan obligasi, jurnalnya kas pada utang obligasi. Kasnya sebenarnya nggak 200.000 di sini. Utang obligasinya 200.000. Kemudian ada apa lagi? Satu lagi. Beban bunga. Beban bunga. Beban bunga pada kas. Beban bunganya dikredit. Iya, dikredit. Iya. Cara ngitungnya 200.000 kali 12% dikali karena dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, karena Juninya tanggal 1 nggak dihitung Juninya ya. Karena Juninya tanggal 1. Jadi 5 bulan, 5 per 12. Hasilnya 10.000 ya. Coba saya hitung 200.000 dikali 12% dikali 5 per 12 10.000. Maka kas yang keluar 210.000. Nah ini nggak apa-apa bebannya dikredit. 210. Kalau saya buat buku besarnya bentuk T, di sini ada beban bunga, berarti dia posisinya di kredit 10.000. Kemudian pada saat pembayaran bunga tanggal 1 Juli. Nah, kita mencatatnya tetap sama. Beban bunganya tetap dihitung 6 bulan. Jadi bukan 1 bulan. Karena pada saat penerbitan, beban bunganya posisinya di kredit, bukan di debit. Jadi nanti itu sebagai selisih pada saat kita pembayaran bunga tanggal 1 Juli. Jadi pas 1 Juli bayar bunga, tetap dihitungnya 200.000 dikali 12% dikali 6 per 12. Hasilnya 12.000, kasnya 12.000. Berarti di debit 12.000. Kalau saya input, ada selisih di sini sebenarnya berapa yang kita bayar? 2.000. Ya. Ngerti ya? Jadi meskipun kan kalau kita lihat, ingat di sini di kreditnya beban bunganya di sebelah kredit, bukan di sebelah debit. Kalau di debit kan berarti kita mengakui ada beban bunga gitu ya. Dicatat di sebelah kredit sebagai pengurang nanti pada saat kita mengakui beban bunga. Karena kita baru memperolehnya kan bulan Juni, artinya baru 1 bulan.
Gitu. Nggak apa-apa kita catat di sini beban bunganya 12.000, tapi di sini ada selisih. Jadi sebenarnya beban bunga kita bukan 12.000, tapi 2.000. Gitu ya.